Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Abdullah Fadila, Guru SMA Negeri 1 Cikanjur, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Nah, di kurikulum mereka ini, kita akan banyak menemukan informasi paradigma baru. Pertama yaitu, apa itu kurikulum? Kemudian, mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ini adalah salah satu implementasi dari beberapa perubahan kurikulum dari tahun-tahun awal sampai kurikulum yang terbaru. Nah, klasifikasi komponen kurikulum kita bisa melihatnya yang sering kita lakukan ya. Yang pertama itu harus memperlihatkan tujuannya, kemudian kontennya, dan panduan pedagogiknya dalam silabus LPP, kemudian panduan asesmennya. Ini adalah satu kesatuan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan dan diimplementasikan di sekolah-sekolah. Kemudian komponen dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Jadi kita harus betul-betul berpusat pada murid. Mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan siswa tersebut dan bagaimana cara mewujudkannya. Jadi tidak selesai dengan memberikan materi saja, kemudian penilaian selesai. Kita harus bisa proyeksi bagaimana masa depan murid itu bisa tercapai dan terwujud. Nah, selanjutnya kita akan melihat bahwa murid itu menjadi patokan, menjadi acuan bahwa kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung dalam pembelajaran, dalam pengembangan kurikulum. Jadi betul-betul akan berpusat bermuaranya ke kebutuhan murid untuk menggapai cita-citanya. Nah, kita akan melihat peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kemudian, fungsi kurikulumnya bagi guru untuk memandu dalam proses belajar murid. Jadi kita akan memandu bagaimana murid belajar, kita akan memberikan tuntunan sampai murid bisa betul-betul memahami berdasarkan kodratnya. Nah, kita akan optimalisasi pada fungsi kurikulum. Yang pertama itu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Ini berarti harus kontekstual, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosialnya. Jadi kita akan banyak memberikan informasi kepada siswa-siswi kita, bagaimana materi kita ajarkan secara kontekstual, dengan pemahaman dan secara geografisnya. Ini akan memberikan suatu pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita. Kurikulum itu harus sesuai dengan zamannya, karena kurikulum itu akan bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter murid. Kemudian untuk kemajuan, untuk membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini, saat sekarang, dan kebutuhan di masa depan. Maka kita akan kembali kepada kodrat murid. Pembelajaran yang diselenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sebagai guru harus terus mengikuti memahami tren kehidupan di masa kini. Kita akan bisa membedakan ketika zaman kita sebagai pelajar, bagaimana medianya, kemudian alat pembelajarannya. Sekarang murid-murid sudah mulai dimanjakan dengan berbagai media dan teknologi yang sudah ada. Yang pasti semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat dan pengalaman dan hasil belajarnya serta kepentingan murid yang menjadi rujukan pengembangan kurikulum. Jadinya kurikulum kembali dirancang untuk kebutuhan murid. Nah, mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama yaitu harus sesuai dengan zamannya. Sekarang sudah memasuki zaman di era Society 5.0, kemudian era revolusi industri, yang pasti akan mengikuti kebutuhan murid dan dirancang untuk murid. Selanjutnya kepentingan murid menjadi rujukan pengembangan kurikulum. Nah, adaptasi ini wajib dirancang kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini akan menjadikan keanekaragaman latar belakang kemampuan murid menjadi tolak ukur adaptasi atau OSP. Guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi betul-betul sinkron antara kurikulum dengan kebutuhan murid masa sekarang. Kurikulum pembelajaran, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan merupakan dokumen yang dinamis.
mengikuti perubahan kebutuhan satuan pendidikan. Maka mari kita susun dan kembangkan kurikulum sesuai dengan konteks satuan pendidikan. Nah, demikian informasi yang saya sampaikan, Ibu Bapak semuanya, mengapa kurikulum harus berubah. Karena satu, kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Sekarang silakan saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Bapak semuanya memberikan saran dan pendapat. Kita akan saling bertukar pikiran mengenai bagaimana kurikulum itu harus berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Suyani dari SDN Tegal Wirangrong, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu. Mengapa kurikulum harus berubah? Kalau menurut pendapat saya, yaitu mengikuti zaman. Sekarang zaman era globalisasi, kalau kita masih tetap menggunakan kurikulum yang lama, maka Indonesia akan tertinggal. Mungkin hanya itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ujang Saroji, saya masih tetap dari Indramayu. Kenapa kurikulum itu harus berubah ini? Karena saya setuju dengan sesuai zamannya. Karena pada waktu saya sekolah, zaman saya sekolah, itu belum ada yang namanya IT atau teknologi seperti laptop, video pembelajaran. Maka di zaman yang sekarang itu serba teknologi, bahkan anak yang belum sekolah aja pegang HP. Ya, yang belum sekolah aja pegang HP, lihat YouTube. Nah, ketika beranjak gede, beranjak sekolah, itu harus kita sebagai gurunya jangan jadul, Pak. Jangan berpatokan pada metode ceramah saja. Jadi harus memanfaatkan media belajar yang ada, entah itu laptop, entah itu gadget dan sebagainya. Maka dari itu, kalau dari pusatnya kurikulum tidak dirubah seperti itu saja, maka guru-guru yang di saya banyak yang mau pensiun, Pak, tidak bisa menggunakan laptop. Jangankan menggunakan laptop, buka laptop saja nggak bisa. Iya, bisa buka, menghidupkannya nggak bisa. Nah, maka dari itu kurikulum harus dari pusat dirubah, menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. Supaya apa? Supaya yang pengajar-pengajar yang sudah lama, yang senior-senior itu harus mau tidak mau belajar lagi. Iya. Karena ada pepatah mengatakan, ajarilah anak kita jangan pada zaman kita. Ajarilah anak kita 2, 3, 10 tahun ke depan. Karena pada ayah saya ngajari saya itu nggak diajari laptop. Nah, sekarang saya tahu laptop, saya belajarnya dari mana? Ya, begitu, Pak. Jadi mengikuti zaman. Makanya kurikulum harus dirubah dari kurikulum ortodok sampai kurikulum KBK, kurikulum KTSP 2013. Nah, sekarang merdeka. Mungkin kalau zaman sudah canggih lagi, kurikulumnya harus beda lagi, Pak. Tidak harus sama. Begitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk responnya Ibu Suyani dan Pak Andi. Betul, kurikulum harus berubah mengikuti perkembangan zaman dan harus mengikuti kodrat siswa untuk mendapatkan dan mengamalkan. Juga kita akan tuntun untuk menggapai cita-citanya. Terima kasih, demikian aksi nyata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.